Halo semuanya, pernah nggak sih kalian sadar kalau hampir setiap keputusan yang kita buat setiap hari itu sedikit banyak dipengaruhi oleh yang namanya pemasaran? Dari kopi yang kita minum sampai film yang kita tonton, semuanya itu ada ceritanya. Nah hari ini kita bakal bongkar cerita itu. Coba deh ingat-ingat lagi, mungkin pas lagi scroll media sosial, ada influencer yang review produk. Atau mungkin pas lagi di jalan, lihat poster yang menarik banget. Sadar atau enggak, kita semua pasti pernah kan? Betul banget, pemasaran itu kayak udara, ada di mana-mana, tapi seringnya kita nggak terlalu perhatiin. Padahal ini bukan cuma soal jualan loh, tapi tentang gimana sebuah brand bisa nyambung sama kita. Yuk, kita lihat lebih dalam lagi. Oke, ini definisi resminya. Kedengarannya agak formal dan ribet ya. Tapi intinya sebetulnya simple banget. Pemasaran itu adalah semua cara yang dipakai perusahaan buat bikin sesuatu yang berharga buat kita, para konsumennya. Nah, ini jadi dasar kita buat ngebahas semuanya hari ini. Sip, biar kita benar-benar paham gimana kalau kita jalan-jalan ke masa lalu. Kita bakal lihat gimana sih semua ini berawal. Siap-siap ya, mesin waktunya kita nyalain sekarang. Kalau kita lihat lini masa ini, polanya jelas banget kan? Evolusi pemasaran itu nempel banget sama evolusi teknologi. Dari mesin cetak ditemukan sampai sekarang kita kenal AI, setiap teknologi baru itu seolah-olah membuka babak baru buat dunia pemasaran. Nah, semuanya itu dimulai dari sini, dari media cetak. Dulu, majalah dan poster itu satu-satunya cara buat ngomong ke banyak orang sekaligus. Kelihatannya sederhana ya buat kita sekarang, tapi di zaman itu, ini benar-benar revolusioner. Terus, muncullah radio dan televisi. Wah, ini mengubah segalanya. Iklan radio pertama tahun 1922 dan iklan TV pertama tahun 1941 itu bikin brand seakan-akan bisa masuk dan ngobrol langsung di ruang keluarga jutaan orang. Pasar massal yang sesungguhnya lahir di sini. Lalu, boom, era digital datang. Dari awal-awal kita kenal mesin pencari kayak Yahoo, sampai sekarang hidup kita nggak bisa lepas dari media sosial dan e-commerce yang makin pinter karena AI. Perubahannya bukan cuma cepat, tapi benar-benar mengubah total cara mainnya. Tapi, ini bukan cuma soal ganti teknologi loh. Yang lebih menarik lagi, cara berpikir di balik pemasaran itu sendiri juga ikut berubah secara drastis. Yuk kita lihat pergeseran pola pikirnya. Nah, di sini kita bisa lihat perubahannya. Dulu di marketing 1.0 fokusnya cuma produk. Ini barangnya, ini kehebatannya. Terus jadi lebih pintar di 2.0, mulai mikirin konsumen butuhnya apa ya. Pergeseran besarnya ada di marketing 3.0, saat brand sadar kalau kita bukan cuma target pasar, tapi manusia yang punya nilai. Nah, marketing 4.0 membawa semua itu ke dunia digital. Dan sekarang di era 5.0, kita pakai teknologi canggih kayak AI, bukan buat gantiin interaksi manusia, tapi justru untuk memperkuatnya. Kita bahkan udah mulai ngintip ke marketing 6.0 yang serba imersif. Kata-kata dari Peter Drucker ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, pemasaran yang hebat itu bukan lagi soal mendorong produk ke kita, tapi tentang menciptakan sesuatu yang pas banget buat kita, sampai-sampai rasanya produk itu menjual dirinya sendiri. Oke, dari semua perjalanan tadi, sekarang dunia pemasaran itu seakan-akan terbagi jadi dua kubu besar, tradisional dan digital. Bedanya apa sih sebenarnya? Mari kita bedah bareng-bareng. Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Pemasaran tradisional itu ibaratnya kita teriak pakai megafon di tengah keramaian, harapannya ada yang dengar. Sementara pemasaran digital itu lebih kayak ngobrol empat mata, bisa interaktif, dan pesannya bisa disesuaikan khusus buat kamu. Iklan kayak gini nih contoh klasiknya. Satu pesan yang kuat disebar ke semua orang lewat TV. Tujuannya ya jangkauan seluas-luasnya. Ini adalah strategi satu untuk semua yang paling murni. Beda banget sama digital. Di sini senjatanya lebih banyak dan beragam. Dari SEO biar gampang dicari di Google, sampai influencer marketing. Semuanya dipakai bukan cuma buat jualan, tapi buat membangun percakapan dan hubungan jangka panjang. Kita udah lihat masa lalu, udah ngerti masa kini, jadi pertanyaannya sekarang, ke depannya bakal gimana ya? Yuk kita coba intip sedikit masa depan. Ini dia kata kuncinya. Masa depan pemasaran itu ada di titik temu antara teknologi canggih dan sentuhan manusia. Jadi, AI dan otomatisasi itu dipakai bukan untuk menggantikan manusia, tapi justru untuk membantu kita memberikan pengalaman yang jauh lebih personal dan relevan. Ini adalah inti dari Marketing 5.0. Angka ini bicara banyak loh. 64% pemasar meningkatkan anggaran mereka untuk media sosial. Ini bukti nyata kalau fokus dan investasi besar-besaran sekarang emang beralih ke dunia digital, tempat di mana interaksi dan percakapan terjadi setiap detiknya. Nah, kita tutup dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Di satu sisi, iklan yang super personal itu bisa sangat membantu kan? Tapi di sisi lain, di mana batasannya?
Ini adalah pertanyaan besar yang bakal terus kita hadapi seiring berkembangnya teknologi. Menurut kalian, gimana?